Oke, pada kesempatan ini saya ingin membahas soal kitab suci. Jadi sejauh ini saya kan memproduksi beberapa konten berkaitan dengan ajaran agama dan kitab suci. Nah, dari konten-konten yang sudah saya posting di kanal YouTube saya, Emil Tolo, saya mendapat cukup banyak komentar dan juga respons yang positif dari para penonton dan subscriber saya. Tapi ada satu hal yang sangat mengganggu saya adalah bahwa banyak dari subscriber saya yang melihat tulisan dari Injil atau Al-Quran itu sebagai sesuatu yang sangat objektif. Dalam arti bahwa apa yang ditulis dalam kitab suci, baik itu kitab suci orang Islam yang disebut Al-Quran maupun kitab suci orang Kristiani yang disebut Injil, itu sebagai pengetahuan yang bersifat objektif. Kalau menurut saya secara pribadi, semua kitab suci dalam setiap agama di dunia itu tidak boleh dianggap murni sebagai buku yang mengulas sesuatu secara objektif, secara historis objektif, ya. Kenapa seperti itu? Karena tidak semua yang ditulis di dalam setiap kitab suci itu mengandung kebenaran yang objektif. Nah, dalam kitab suci orang Kristiani atau kitab suci saya sebagai orang Katolik, apa yang ditulis dalam kitab suci itu tidak merupakan kebenaran objektif, tapi dia pasti merupakan kebenaran iman. Contohnya, dalam kitab suci orang Kristiani ada yang menulis bahwa pusat dari tata surya ini adalah bumi, dan itu secara ilmiah objektif tidak benar. Kenapa seperti itu? Karena penelitian ilmiah sudah membuktikan bahwa pusat dari tata surya itu bukan bumi, tapi matahari. Bumi mengelilingi matahari, bukan sebaliknya matahari mengelilingi bumi, seperti yang tertulis dalam kitab suci orang Kristiani. Jadi, apa yang ditulis dalam kitab suci itu berdasarkan riset ilmiah itu tidak benar. Tapi berdasarkan iman, apa yang ditulis itu adalah benar. Jadi kitab suci harus dilihat sebagai buku iman, bukan buku ilmu pengetahuan. Jadi kalau kita berbicara soal ilmu pengetahuan, maka kitab suci tidak menjadi referensi yang harus dikutip. Tapi kalau kita bicara soal iman atau kebenaran iman, maka kitab suci harus menjadi referensi untuk dikutip atau untuk menjadi pendasaran yang memiliki kebenaran objektif ilmiah. Nah, satu lagi contoh, misalnya ya, dalam kitab suci orang Kristiani dijelaskan bahwa manusia itu ada di bumi itu karena diciptakan langsung oleh Tuhan melalui tanah liat. Dia menciptakan tanah liat, lalu dia meniup tanah liat itu, dan tanah liat itu berubah wujud menjadi manusia. Lalu perempuan diciptakan dari tulang rusuk Adam. Nah, ini juga lagi-lagi bukan merupakan kebenaran objektif ilmiah, tapi dia merupakan kebenaran iman. Secara iman, apa yang ditulis itu benar, kacamata iman. Tapi dari kacamata ilmiah objektif, itu sudah dibuktikan tidak benar. Karena manusia dan seluruh ciptaan yang ada di bumi ini lahir di bumi bukan dalam bentuk yang sudah final seperti kita lihat saat ini, tapi dia harus melewati proses evolusi yang panjang. Jadi manusia dengan bentuk yang saat ini itu ketika pertama kali hadir di bumi, dia tidak berbentuk seperti saya ini, tapi dia mengalami evolusi terus menerus jutaan tahun, dan akhirnya baru membentuk
pribadi manusia yang seperti saya ini. Dan pribadi manusia seperti saya ini dan juga seperti Anda yang menonton video ini, dalam proses evolusi ribuan tahun, jutaan tahun yang akan datang, mungkin memiliki ciri fisik yang berbeda dari sekarang. Karena apa? Karena dalam proses evolusi itu, tiap-tiap tubuh manusia itu bertransformasi disesuaikan dengan perubahan lingkungan, alam, dan lain sebagainya ya. Sehingga perubahan fisik manusia itu ditentukan oleh lingkungan di mana orang itu hidup. Dan itu akan bertransformasi terus dari waktu ke waktu, dan kita tidak pernah tahu jutaan tahun dari sekarang bentuk fisik manusia yang hidup di bumi ini tentu berbeda dengan bentuk fisik seperti kita hari ini. Saya dan Anda yang menonton video ini. Jadi dengan penjelasan seperti ini, saya tegaskan sekali lagi bahwa sebagai orang beriman, kita melihat kitab suci sebagai buku iman. Tapi sebagai seorang intelektual, kita tidak bisa melihat kitab suci sebagai buku ilmu pengetahuan. Kenapa? Karena apa yang ditulis dalam kitab suci belum tentu memiliki kebenaran objektif ilmiah. Tetapi saya ingin tekankan sekali lagi bahwa apa yang ditulis dalam kitab suci tidak semuanya tidak selaras dengan kebenaran objektif. Ada juga tulisan-tulisan dalam kitab suci yang bersifat historis yang bisa dibuktikan kebenaran ilmiahnya. Ya, jadi seperti itu. Tapi tidak semua yang ditulis itu memiliki kebenaran ilmiah. Tapi ada hal-hal yang ditulis dalam kitab suci itu memiliki kebenaran ilmiah. Nah, jadi untuk memandang kitab suci dalam hal ini, kalau Anda sebagai orang beriman sekaligus sebagai seorang intelektual, Anda harus melihat dengan dua kacamata sekaligus. Dengan kacamata iman, tapi juga dengan kacamata intelektual. Dari kitab suci dilihat sebagai buku iman, tapi sekaligus buku ilmu pengetahuan. Tapi lagi-lagi untuk menggunakan dua kacamata ini, seorang intelektual yang beriman harus memiliki nalar yang kritis dan jernih, agar dia bisa menempatkan diri ketika dia menemukan kebenaran intelektual, tapi dia juga harus tetap beriman kalau dia menemukan kesalahan menurut kebenaran intelektual yang ada di dalam kitab suci. Tapi sebagai buku iman, kitab suci tidak pernah salah. Karena kitab suci adalah buku iman, buku tentang pengalaman iman dari orang-orang beragama yang hidup di zamannya. Dan kita hidup di zaman kita dengan warisan dari kitab suci yang kita terima. Dan kalau sebagai orang Katolik, pembacaan terhadap kitab suci hari ini tentu berbeda dengan pembacaan kitab suci 1000 tahun yang lalu atau 2000 tahun yang lalu. Kenapa? Karena kitab suci itu harus dibaca berdasarkan konteks. Konteks hari ini dan konteks masa lalu. Oke, saya kira itu saja yang ingin saya jelaskan. Saya takut saya bicara terlalu panjang, nanti apa yang saya bicarakan bisa membuat Anda bosan. Nah, jika Anda merasa sepakat dengan apa yang saya jelaskan, jangan lupa untuk like, subscribe channel ini. Tapi jika Anda tidak sepakat atau ingin mengkritik saya, jangan lupa untuk menulis kritik Anda dan keberatan Anda di kolom komentar di bawah ini. Oke, sampai jumpa di video-video saya selanjutnya. Mantap!